Bang, bahas SEO plugin dong. Oke, siap. Materi gue hari ini tentang SEO plugin dari RankMath. Sebelumnya gue udah pernah ngasih lo video juga sama plugin RankMath, tapi itu tentang instant indexingnya. Sekarang ini bagaimana cara setting atau lo bagaimana tahu isi dari plugin SEO yang namanya RankMath. Kalau lo mau pluginnya itu ada di blog gue, itu gratis, lu tinggal ambil aja. Kita langsung aja misalnya di sini, lu kalau baru buka dashboard lu, dia biasanya udah ada di depan tuh. Kalau udah pasang RankMath seperti kayak gini overview-nya ya. Kita langsung ke dashboard. Setelah udah install ya. Nah, seperti bisa lu lihat, lu jangan lihat ini dulu. Kalau lu baru install biasanya agak-agak kosong nih. Ini semua agak kosong nih, belum banyak isi kayak gini kan. Ini setelah gue udah isi, biasanya lo yang pertama kali lo lakuin kan adalah ke bagian setup wizard. Di setup wizardnya ini lo hidupin semua tuh your site, analitiknya, terus sitemapnya, optimasinya, dan ready segala macem. Nanti dia akan muncul seperti ini. Yang lo onin itu, kalau di sini gue nih monitor yang 4 untuk broken link 404, terus ini ACF. Kalau misalnya template lo pakai advanced custom field baru lo hidupin, kalau enggak lo gak usah hidupin. Kalau template lo juga nggak pakai IMP, ini offin aja. Tapi kalau lo pakai IMP, lo onin. Analitik yang gue hidupin, terus ini BB press dan body press ini buat forum, udah biarin aja. Content AI-nya juga gue hidupin, onin. Image gue onin. Instant indexing juga gue onin supaya dia auto index sendiri, jadi gue nggak ngapa-ngapain lagi, biar kayak sultan. Link counter juga gue hidupin, dan local SEO. Kalau lu ini biasanya local SEO dipakai buat blogger-blogger yang jualan ya. Kalau lu nggak jualan, lu offin aja. Ini news sitemap, kalau lu sudah ngedaftar ke Google News, nah ini sitemapnya nih, lu hidupin. And then redirection ini juga penting banget. Kalau misalnya kita kadang-kadang kan suka nge-delete artikel kan, itu jadinya broken link, itu kita bisa redirect. Jadi lu nggak perlu pasang lagi plugin redirect, cukup di RankMath lu on kan aja, nanti lu bisa redirect sendiri link-link broken lu. Terus di scamnya juga, scam pro-nya juga lu bisa onin. Jadi lu juga nggak perlu lagi nginstall plugin scam pro. Di RankMath sudah ada role manager, gue offin, gue nggak penting. Kalau misalnya lu blog lu ini misalnya dikerjakan banyak orang, baru lu hidupin yang namanya role manager untuk ngasih akses ke admin ente yang lain. Ini karena gue ngerjain sendiri, jadi gue offin, gue nggak perlu. Terus yang analisis gue hidupin, sitemap juga pasti harus dihidupin ya. Kalau lo video web lo tidak pakai video, ini offin aja. Kalau lo pakai video, lo onin. Dan bawahnya nih Google Web Story, lo harus punya. Kalau lo nggak terdaftar di Google Web Story, offin aja. WooCommerce, kalau lo bukan jualan, ini offin aja. Template WooCommerce itu bisa buat jualan kan, produk dan segala macam, jadi ini offin aja. Yang berikutnya adalah bagian import dan export. Ini misalnya lo sebelum pakai RankMath ini lo pakai Yoast, ya kan, Yoastnya lo delete atau lo nonaktifkan. Jangan buru-buru, lo import dulu settingan dari Yoast masuk ke RankMath. Caranya itu di bagian sini nih, di bagian order plugin. Entah itu lo pakai Yoast atau lo pakai all-in-one SEO. Nah, lo tinggal pilih. Kalau lo pakai all-in-one SEO, untuk klik ini. Karena gue sebelumnya pakai Yoast, itu karena gue pakai post generate. Gue sempat nge-generate artikel kan, dan settingan PGP itu menggunakan Yoast. Supaya settingan dari PGP gue itu nggak hilang, gue import dulu. Gue centang semuanya, habis itu lu klik import, maka semua settingan SEO dari Yoast itu nanti akan pindah ke RankMath. Kalau lu nggak lakuin import seperti ini, settingan artikel lu itu yang sebelumnya pakai Yoast bakal hilang, bakal lu mulai dari nol lagi. Capek kan? Jadi ini harus penting diperhatiin soal import ini, karena di sini banyak orang yang tidak melakukannya nih di bagian import dan export. Oke. Yang berikutnya
Kita masuk ke ini udah dashboard. Oke, ini udah dihidupin. Ini adalah analitiknya seperti ini. Ini kan masih baru, dia masih datanya masih kosong. Tapi berarti nanti lu konekin rank math lu ini dengan Google Webmaster lu. Nanti dia akan muncul semua keterangan, baik itu Google Webmaster maupun Google Analytics, semua lu konekin. Nanti dia akan munculin data-datanya di sini. Ini sales performance-nya lu, terus di sini juga ada keyword, di sini juga ada rank tracker, jadi lu nggak perlu lagi beli tools soal rank tracker, soal keyword dan segala macam, nanti semua dianalisis sama rank math. Sekarang kita ke general setting, let's see. Ini strip kategori base seperti ini. Kalau lu misalnya nggak pengen ada, kan ini kalau example-nya kayak gini ini, di tengahnya itu ada kategori. Gue nggak pengen ada kategori nih, makanya gue onin. Tapi kalau gue pengen permalingnya itu mengikut sertakan kategori, makanya gue offin. Tapi gue nggak pengen. Gue pengennya jadi yang simple aja, permalingnya tanpa kategori, makanya ini gue onin. Nah, ini redirect attachment. Terus ini bla 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 bla, ikutin aja. Open external link in new tab. Jadi ini gue onin karena jadi kalau lu klik misalnya artikel gue, dia akan buka Windows baru, buka new tab. Itu gunanya buat apa sih sebenarnya klik tapi open new tab? Itu untuk menjaga bounce rate, untuk menahan supaya bounce rate lu itu bagus. Jadi open new tab. Apalagi kalau dia buka pakai handphone, dia agak-agak ribet tuh nanti tuh buat nge-close-nya. Jadi tetap jadi home-nya itu tetap kebuka terus. Misalnya dia buka di web gue selama 5 menit, maka home gue juga dapat bounce rate-nya 5 menit. Maksudnya dikunjunginya 5 menit, di artikel gue aja 5 menit. Bagus kan? Itu salah satu kegunaan open new tab. Itu juga termasuk di template yang Oreo yang bisa lu pakai, itu juga open new tab kan. Tapi banyak yang pengen, hilangin dong open new tab-nya. Padahal sebenarnya fungsinya itu untuk membantu lu supaya bounce rate lu tetap bagus. Kalau nggak tahu ilmunya nggak begitu, delete gitu. Jangan ya, ini mah kalau gue ya. Habis itu lu klik save change aja. Terus breadcrumb-nya ini sama juga seperti di breadcrumb-nya Yoha, sama aja sih sebenarnya, nggak ada yang sesuatu yang baru. Bla 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 bla. Gue pakai default aja, gue nggak macem-macemin. Image-nya, nah ini image-nya juga gue seneng karena dia bisa langsung masang. Kadang-kadang kan kita lupa ya, kalau kita udah upload image kita lupa ngisi alt text. Nah, sama rank match langsung diisi, dia menggunakan dari file name. Jadi kalau misalnya image itu file name-nya cara memasak, nanti di nama rank match itu langsung diisi sendiri auto cara memasak. Jadi meringankan kita kalau suatu waktu kita lupa untuk ngisi alt text. Ini gue hidupin semua. Itu gue klik save aja. Bla bla bla. Ini pengaturan dari gue. Terus webmaster tools sama lah, lo tinggal ngisiin aja kodenya. Edit robot text di sini juga ada. Simple banget. Lo tinggal masukin di sini pengaturan scriptnya. Terus ini orders, headless, bla 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 bla. Ini gue pilih default aja, nggak gue utak-atik. Terus ini juga edit HT access-nya juga di sini ada. Nah ini hati-hati, kalau lo salah ngedit ini, lo bisa berantakan web lo. Nah ini salah satu keenakan kita pakai rank math, jadi lo nggak perlu masuk si panel untuk buka HT access lo, tapi bisa langsung dari plugin ya. Terus ini dalam broken link monitor, gua settingnya seperti simple bla 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 seperti ini aja. Oke, terus ini ada redirectnya gue pilih redirect to home page. Jadi kalau misalnya ada yang broken link langsung di redirect ke home page gue. Terus ini analitiknya bla bla bla, gue pilih defaultnya aja. Lu bisa reconnect dulu untuk ke akun dari webmaster lu, bla bla bla. Ini konten AI-nya gue pilih untuk post. Untuk default country lu bisa pilih negara, tapi gue pilihnya ada worldwide, berarti untuk seluruh dunia, bla bla bla. Itu kita bagian apa ini? Bagian analitiknya, general setting ya.
Terus kita ke title, leave aja, ke title line meta. Ini pengaturan robot teksnya, gue pilih index. Ini snippet gue -1 specify a maximum text length in character of a snippet for your page, gue -1. Itu defaultnya dari dia. Gue sini nggak terlalu banyak gue rubah. Nah ini aja yang gue hidupin, capitalize title, jadi secara auto dia langsung ngasih huruf besar di awal kata untuk title, supaya gue nggak capek. Kadang-kadang kan kita lupa terus hurufnya huruf kecil semua kan. Nah nanti sama RankMath diberesin, dia kasih kapital sendiri sama dia. Udah open grab thumbnail Twitter bla 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 bla, klik save change aja. Itu bagian apa sih ini, globalnya. Ini lokal SEO. Kalau misalnya lu jualan, yang jualan produk di website ini lu hidupin. Sosial meta gua kosongin, tapi kalau mau isi lu isi aja. Homepage-nya bla bla bla, ini juga gue pakai default. Terus author gue disable karena gue nggak perlu menonjolkan siapa penulisnya, karena sebagian besar juga artikelnya hasil dari Spinner, jadi tahu diri aja. Miss page-nya gue juga sama enable. Untuk arsipnya bla 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 bla, no index. Untuk arsip gue pilih no index. Ini defaultnya dari gue. Ini no index juga semua bla 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 bla. Habis itu klik save change. Terus kita ke post. Nah ini pengaturan untuk single post, artinya di title-nya lu bisa pilih di sini. Ini banyak, sesuai selera masing-masing aja. Tapi gue sini milih title page. Ini separator tuh berarti tanda jarak. Terus site name berarti brand gue. Seperti itu, sama semua dari atas sampai bawah. Auto detect video gue onin, auto generate image. Terus post robot meta gue onin semuanya. Terus juga post robot metanya gue index, bla bla bla. Link suggestion, primary taxonomy. Terus ini add SEO control gue onin. Tapi bulk editing, kalau misalnya lu pengen nge-edit secara banyak di artikel, lu bisa enable. Kalau misalnya lu gue nggak pengen, lu disable aja. Bla bla bla. Default thumbnail watermark gue offin. Tapi kalau lu pengen bikin thumbnail lu pakai watermark, lu bisa apply icon atau GIF icon. Habis itu lu klik save change, and then we going to sitemap and setting. Panjang banget loh ini videonya, kampret. Nah ini perlu diperhatiin. Di bagian sitemapnya ini, nih, untuk link per sitemapnya gue pilih 1000. Lu bisa pilih 5000, lu bisa pilih 10.000, bebas. Tapi maksimal untuk satu sitemap itu 50.000. Ini kata Google. Nah kalau gue nggak pengen terlalu ambisius seperti itu, gue cukupin aja 10.000 aja. Image in sitemap gue onin. Terus include feature image nggak usah. Jadi feature image-nya nggak usah diindeks setelah masuk sitemap segala macem. Nah yang bagian bawahnya ini ping search engines, ini gue aktifkan, gue onin. Jadi dia nanti tugasnya automatically notify Google and Bing when a sitemap gets update. Jadi setiap ada update di sitemap kita, langsung di ping ke Google dan Bing. Itu enak gitu kalau kita pakai SEO plugin seperti kayak begini. Ini sitemapnya, kita klik. Nah, sitemap yang ada di sini, ini yang lu masukin ke Google Webmaster. Ini semua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan yang sudah dibuat sama RankMath nih. RankMath sudah buatin lu sitemap, dan ini yang lu masukin ke Google Webmaster di sini, my brother. Nih, lu masukin, sukses semua kan, terindeks 1001, tapi kalau di sitemap indeksnya itu sampai 1200. Oke. Terus kita balik lagi ke sini. Nah untuk di sitemapnya ini dia beda-beda juga, ada untuk postnya include as in sitemap ya, bla bla bla. Terus ini ada page-nya, gue sebenarnya nggak pengen dimasuk sitemap, tapi ini settingan defaultnya, ya udah biarin aja.
Ini attachment, terus ini kategori kalau lu nggak onin ini, nggak diaktifkan include in sitemapnya, maka kategori lu tidak diindeks atau kategori lu tidak masuk ke dalam sitemap. Gua aktifkan supaya masuk ke sitemap. Seperti video-video gua sebelumnya, bagaimana cara lu nge-ranking page 1 hanya menggunakan kategori, jadi sebaiknya lu hidupkan. Taksnya juga sama, gue hidupkan. Kalau yang include empty terms ini nggak usah, lu off kan aja, sama seperti di kategori juga gue off kan. Include empty term itu kalau di WP defaultnya itu, WordPress default itu uncategorized. Kalau lu buka kategori lu tuh, kalau lagi nulis tuh di sampingnya kan ada tuh uncategorized. Nah itu dia di sini nih, masuknya ke include empty terms. Kalau artikel lu banyak menggunakan kategori uncategorized, lu aktifkan yang ini. Kalau enggak ya sudah jangan. Oke. Berikutnya ke news sitemap. Kalau lu sudah mendaftar ke Google News baiknya menghidupkan yang ini, ya. Nanti karena ini ada di sitemapnya di sini. Mana tuh news di sitemap sini? Nah ini dia nih, news sitemap, ya. Lu jadi hidupkan kalau misalnya lu sudah daftar ke Google News tuh, hidupkan. Nah, tadi kok ada error. Yang ini page sitemap, memang halaman page-nya gue tidak gue pengen nggak ada isinya, kosong. Yang ini nih, mana sih page tuh? Yang ini bagian ini gue emang nggak ada isinya, jadi kosong, jadi makanya ada error. Oke, tapi yang kayak begitu acukan aja. News post type-nya juga ada, gue pilih post. Ini gue default genre-nya gue pilih blog. And exclude nggak usah, bla 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 bla, itu biarkan default. Habis itu lo klik save change aja. Video sitemap kalau lu artikelnya menggunakan video, tapi kalau nggak menggunakan video ini off kan aja. Seperti gue nih, gue off kan aja, nggak usah, nggak penting gitu kan. Ini scam template-nya seperti ini. Ini termasuk Scam Pro. Kalau lu mau bikin, lu bisa klik add new. Tapi ini gue nggak, gue biarin aja pakai default. Nah ini lu tinggal pilih jenis-jenis dari web lu itu artikelnya seperti apa. Kalau biasanya sih rata-rata menggunakan artikel aja. Kalau misalnya web blog lu itu tentang mengisi resep, di sini juga ada. Lu pilih resipi, Scam Pro-nya. Nah itu gunanya buat apa? Scam Pro itu nanti supaya lu mudah mendapatkan Google Snippet. Tapi gue nggak suka. Google Snippet itu sebenarnya perusak traffic dari web, karena orang udah bisa lihat langsung dari snippetnya itu, jadi mereka nggak masuk. Jadi gue makanya nih gue blendin aja, karena gue nggak pengen pakai. Karena kalau gue pakai, gue dapat snippet, tanya orang bodoh aja tuh. Jadi itu gue kosongin. Terus ini bagian instant indexing, lu sudah ada videonya tersendiri cara ngebuatnya. Lu bisa lihat di video gue yang lain. Terus ini broken link monitor. Nah seperti ini broken linknya itu. Nanti dia kalau lu klik itu dia langsung ke home. Jadi udah biarin aja, dia kerja auto. Terus ini redirectnya juga sama, redirect gue juga kosong, berarti gue emang tidak ada link artikel yang bermasalah. Kalau ada nanti pasti di sini nih, dari link A ke link B, from ini to, berarti gue bersih ya. Terus SEO analisisnya, nah ini bagusnya seperti ini, jadi lu nggak perlu lagi ke web online SEO check segala macam. Di RankMath ini sudah ada, lu bisa lihat sendiri nilai dari SEO web lu itu, baik dari segi ke speed loadingnya dan segala macam. Seperti bisa lu lihat nih, sama persis seperti SEO checkup yang online free itu, sama ada di sini semua. Jadi lu nggak perlu capek-capek harus nyari kesana sini. RankMath sudah menyediakan semuanya. Udah kayak sales aja bang. Kampret. Gue nggak di endorse ya, cuma nyari konten aja sih. Terus di bagian status and tools, seperti yang tadi lu lihat yang di awal, yang terpenting dari sini itu cuman bagian import dan export. Gue rasa cukup ya. Materi gue sampai di sini sangat gampang. Semoga membantu lu untuk memahamin role dari SEO plugin RankMath yang lu gunakan. Gue cukupin materi gue sampai sini. Kita akan ketemu di materi-materi gue berikutnya. Masih bersama gue Indra Kusuma. Peace and out.